Adik-adik, kita akan memulai ibadah ini. Kita akan masuk khotbah. Ibadah ini ada dalam nama Allah Bapa yang senantiasa memperhatikan hidup kita, dalam nama Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita, dan dalam nama Roh Kudus yang memberi kita kekuatan untuk bersaksi tentang kasih Tuhan. Allah yang Maha Kuasa memberikan damai-Nya bagi kita melalui Roh Kudus agar kita dimampukan untuk memberitakan kabar sukacita. Amin. Sudah capek belum adik-adik bernyanyi? Belum dong kakak. Luar biasa, kita mau bernyanyi Yesusku luar biasa.
Minggu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, Kakak Sari mengajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kalau pada saat ini kami Tuhan pimpin senantiasa. Kami berdoa untuk firman yang boleh kami dengarkan. Bukakan mata, hati, dan telinga kami Bapa, agar Roh Kudus-Mu yang boleh membuat kami mengerti. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik sudah siap dengan Alkitabnya? Kalau sudah siap, mari kita buka Perjanjian Lama. Perjanjian Lama Keluaran. Sudah dapat? Keluaran 14 ayat 21 sampai 22. Kakak Sari ulangi ya. Keluaran 14 ayat 21 sampai 22. Sudah siap? Kalau sudah, Kak Sari akan membaca ayat 21 dan adik-adik bersama-sama di rumah masing-masing maksudnya, membaca ayat 22. Siap ya? Oke, 1, 2, 3, Keluaran 14 ayat 21 Kak Sari terlebih dahulu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Adik-adik, ayat 22. Iya adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang bagaimana Musa membelah laut. Sebelum kakak menceritakan lebih lanjut, kita mau melihat dan menonton film dari Superbook tentang Musa, tentang cerita Musa membelah laut. Selamat menyaksikan. Bagaimana bisa kita menuju Gunung Tuhan kalau dihalangi Laut Merah? Musa sudah tahu tujuannya, jadi dia pasti tahu bagaimana cara ke sana. Musa, Fir'aun sedang kesini dengan pasukannya. Bagaimana ini? Mereka datang menyerang kita. Percayalah, Tuhan mempunyai rencana. Permisi, Anda sudah tahu kan apa yang harus Anda lakukan, Musa? Belum tahu. Tapi aku tahu Tuhan selalu beserta kita. Dia pasti akan menunjukkan jalan. Lihat! Apa yang terjadi? Tetap maju! Mereka terjebak di Laut Merah! Musa, kenapa kau berseru kepadaku? Katakan kepada mereka supaya berangkat. Angkatlah tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut, lalu belahlah airnya. Astaga! Kamu lihat itu?
kekuatan dewa apa lagi? Apa yang kalian tunggu? Kejar mereka! Jangan kalian biarkan seorang Israel pun lepas! Apa semuanya sudah sampai? Semoga saja. Karena itu pasukan Firaun. Siapa sangka seorang gembala sederhana dipilih Tuhan untuk selamatkan Israel. Ya adik-adik sudah melihat dan menonton video tentang Musa tadi. Hari ini tema kita adalah Tuhanku hebat. Apa temanya? Tuhanku hebat. Seperti cerita dari Keluaran, di Keluaran 14 ayat 21 sampai 22 dan cerita di Superbook tadi, kita belajar bagaimana si orang Israel itu selalu bersungut-sungut ya adik-adik, padahal sudah keluar dari tanah Mesir, dibantu Tuhan untuk keluar dari tanah Mesir, tapi ketika menghadapi sekali lagi rintangan, yaitu air laut yang begitu luar biasa besar, mereka kembali putus asa. Mereka kembali merasa bahwa ya ampun, masa kita mau mati di tengah tempat laut seperti ini, ya kan, seperti cerita yang di film tadi. Mereka bersungut-sungut lagi, mereka tidak percaya lagi kepada Tuhan. Padahal sebenarnya Tuhan tidak berhenti sampai mereka keluar dari tanah Mesir. Tuhan terus menolong mereka dalam perjalanan, bahkan ketika mereka dihadang oleh air laut yang besar. Dengan apa adik-adik? Tuhan memakai Musa. Sekali lagi, Tuhan memakai Musa. Tuhan bisa saja membuat laut itu terbelah, tetapi Dia memakai Musa, hambanya yang setia. Dia pakai Musa supaya orang bisa melihat kuasa Tuhan. Ya adik-adik, kita belajar juga di sini bahwa Tuhan kita hebat kan? Hebat sekali. Dia bisa membelah laut walaupun dia mempergunakan alat yaitu Musa untuk menunjukkan kehebatannya. Dia bisa membawa orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir dan berjalan di tengah-tengah laut. Kebayangkan adik-adik waktu kita tadi nonton, wah luar biasa sekali, berjalan di tengah laut. Semua air itu minggir. Coba kalau adik-adik sekarang membelah air, ambil air di bak, kemudian masukin ke baskom, terus adik-adik belah. Kebelah nggak? Kepotong nggak? Minggir nggak? Enggak. Tapi Tuhan ini bukan air yang ada di baskom, itu air laut yang begitu banyak dan luasnya dan begitu dalamnya, seperti tadi yang di TV ya. Ya seperti tadi yang di video kita tonton. Nah, begitu hebatnya Tuhan, tapi Dia mau pakai Musa. Bagaimana dengan kita? Mau nggak dipakai Tuhan? Mau nggak Tuhan kita mau nggak adik-adik dipakai Tuhan secara luar biasa? Tuhan kita hebat, Tuhan kita hebat. Begitu juga kita. Kita juga hebat kalau kita patuh sama Tuhan. Makanya Musa dipakai Tuhan karena dia patuh sama Tuhan. Dia mendengarkan firman Tuhan. Mau nggak adik-adik dipakai Tuhan dengan begitu hebat? Mungkin tidak membelah air laut ya, tetapi sesuatu yang mau Tuhan pakai. Misalnya jadi juara di kelas. Juara 1, 2, 3, 4, sampai 5. Jadi selalu ranking. Rajin di sekolahnya.
rajin di rumah, jadi kesayangan mama papa. Dipakai Tuhan secara hebat untuk dalam kita bisa bernyanyi, dipakai Tuhan secara hebat dengan suara kita. Kita bisa bermain musik, dipakai Tuhan secara hebat dengan keahlian dan talenta kita. Itu cara Tuhan memakai kita secara luar biasa. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita dipakai Tuhan untuk menghadapi masalah. Adik-adik, kalau orang Israel bersungut-sungut, kalau orang Israel merasa putus asa ketika ada masalah tanpa mencari tahu dulu jalan keluar, kita belajar untuk tidak seperti orang Israel. Kalau sekarang kita selalu berkata gini, aku punya masalah yang besar. Tetapi ketika kita mendengar firman Tuhan kali ini, kita mau bilang, masalah, aku punya Tuhan yang besar. Dibalik, bukan lagi aku punya masalah yang besar karena itu aku merasa sedih, kecewa. Sekarang kita mau bilang, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Apapun masalah itu, aku bisa menghadapinya. Sekarang kita mau ngomong seperti itu kepada masalah. Sehingga setiap ketika datang masalah, kita berdoa sama Tuhan. Kita baca firman di rumah bersama-sama dengan orang tua kita. Kita bertekuk lutut dalam doa. Dan kita bilang, Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Yang kedua adalah karena Allah kita hebat, yang kita lakukan berserah bukan menyerah adik-adik. Berserah artinya tunduk atas perintah Tuhan. Tuhan mau kita taat kepada perintahnya. Berserah membiarkan Tuhan bekerja dalam masalah kita. Ketika kita mungkin sedang kecewa, sedang sedih, atau sedang dalam masalah, kita tidak tahu harus melakukan tugas sekolah kita karena selalu di rumah terus, tidak ke sekolah, kita tidak belajar, tapi kita tidak menyerah. Aduh, PR-ku banyak, online semua, aku tidak bisa. Jangan menyerah. Kita berserah minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan bantu melalui papa mama, melalui orang lain, atau kita bisa menelpon dengan guru kita. Banyak cara Tuhan bukakan kalau kita berserah. Jangan pernah menyerah karena Tuhan kita hebat. Kalau kita mau menjadi yang hebat, mari kita patuh dan taat karena kita memiliki Tuhan yang hebat. Amin. Nah adik-adik, hari ini Kakak Sari akan memberikan ayat hafalan kepada kalian. Jangan lupa ya dihafal di rumah ya, dan diperagakan. Yuk Kakak Sari mau kasih tahu Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sudah hafal belum? Mari kita menghafal bersama-sama dengan gerakannya. Oke. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kita coba lagi yuk bersama-sama. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sudah bisa? Kalau belum, adik-adik bisa memutar balik video ini dan belajar di rumah. Saya akan tunggu video kalian untuk dikirimkan ke Kak Sari atau ke grup untuk dilihat. Video yang terbaik atau yang benar-benar hafal akan dikasih hadiah. Oke, adik-adik semangat ya. Oke, baik. Oke, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh mengenal Allah yang hebat. Mungkin terkadang kami seringkali berputus asa dan bersungut-sungut seperti orang Israel. Tapi kami saat ini belajar, kalau kami memiliki Allah yang hebat, maka kami pun hebat dengan terus percaya kepada Tuhan, dengan terus beriman kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin dan berkati kami yang masih kecil ini, supaya kami semakin menjadi yang terbaik bagi orang-orang sekeliling kami.
Terima kasih Allah kami yang hebat, Tuhan kami yang hebat. Haleluya, amin. Untuk merespon firman Tuhan, kita bernyanyi lagi adik-adik. Kita bernyanyi Allahku besar. Ibadah minggu online hari ini sudah selesai. Kita mau berdoa syafaat. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu dan mengucap syukur. Kami saat ini akan mendoakan beberapa pokok doa. Kami berdoa buat kondisi anak-anak sekolah minggu kami yang beberapa minggu lalu telah selesai ujian. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh memberikan yang terbaik, terutama untuk hasil-hasil yang mereka dapatkan. Walaupun kondisi mereka harus ujian di rumah, tapi mereka tetap boleh bersemangat untuk bisa memberikan hasil yang terbaik. Ya Allah Bapa, kami berdoa untuk kenaikan kelas mereka, agar ketika mereka naik kelas, mereka pun boleh memberikan yang terbaik di dalam level-level selanjutnya. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk nilai-nilai yang ada. Kami berdoa Tuhan supaya mereka boleh mempertanggungjawabkan setiap nilai itu dengan takut akan Tuhan. Saat ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk kondisi di Indonesia new normal, di mana sudah diterapkan peraturan-peraturan baru untuk kondisi ini, di mana pemerintah sudah memperbolehkan beberapa tempat untuk boleh dibuka, beberapa kantor untuk boleh dibuka, dan beberapa kegiatan seperti ibadah untuk boleh dibuka. Untuk itu Bapak, biarlah kami juga tetap menjaga kesehatan kami, menjaga kondisi yang ada Bapak, agar kami tidak terpapar dengan virus corona Bapak. Kami berdoa untuk new normal ini, yang dimana kami boleh melihat ada begitu banyak orang juga lupakan social distancing. Kami rindu Tuhan, Tuhan ingatkan kami sekali lagi, biarlah kami juga dapat mengingatkan orang-orang sekitar kami untuk boleh hidup sehat, untuk boleh memakai masker jika keluar rumah, selalu mencuci tangan dan sebagainya. Biarlah kondisi new normal ini boleh disertai dengan aturan-aturan yang ketat, disertai dengan kepatuhan dari orang-orang yang keluar dari rumah, orang-orang yang beraktivitas. Bapak jagai juga anak-anak sekolah minggu kami Bapak, biarlah mereka juga tetap diberikan kesehatan, tetap dipimpin dan disertai. Dan kami juga pada saat ini mau berdoa ya Allah Bapak, untuk pekerjaan daripada orang tua kami Bapak. Ya Allah Bapa, dalam kondisi new normal ini mereka akan beraktivitas kembali, mereka akan kembali memulai segala kegiatannya. Untuk itu kami rindu Tuhan, sertai mereka Tuhan, Tuhan jagai mereka supaya mereka dijauhkan juga dari virus-virus ini ya Allah Bapa, supaya mereka juga dapat menjaga kesehatan mereka dan juga dapat memprotek diri mereka dengan berbagai macam persiapan-persiapan yang ada. Tolong mereka Bapak supaya mereka dapat bekerja dengan baik, dan juga kiranya
Tuhan yang pimpin pekerjaan mereka Bapa, sehingga dimanapun mereka berada mereka boleh menjadi berkat di dalam kehidupannya Bapa. Bapa yang di surga, kami juga mau berdoa untuk ibadah gereja. Ada beberapa ibadah masih dalam kondisi online Bapa. Sebenarnya kami rindu untuk bisa kembali berkumpul dan beribadah di gereja, tapi kami tahu dengan kondisi sekarang ini Bapa, kami tetap harus mengucap syukur Bapa. Walaupun kami harus beribadah di rumah-rumah, tidak bertemu satu sama lain, tetap kami mengucap syukur karena kami diberikan kesehatan Bapak. Dan kami bersyukur Bapak, kiranya Tuhan yang pimpin persiapan demi persiapan yang dilakukan di ibadah sekolah minggu, di ibadah umum Bapak, baik itu secara video atau live streaming. Kiranya Tuhan yang mulai memberkati setiap orang-orang yang terlibat di dalamnya, sehingga jalannya ibadah boleh berjalan dengan baik, sehingga setiap jemaat boleh menikmati berkat Allah melalui firman yang boleh mereka dengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pokok-pokok doa ini. Kami berdoa buat bangsa dan negara Bapak, buat presiden yang semakin serius memikirkan kondisi yang terjadi di Indonesia ini Bapak. Kami berdoa untuk setiap keputusan yang diambil Bapak, biarlah setiap keputusan yang diambil dapat dilakukan dan dikerjakan dengan baik. Berdoa juga untuk kondisi seluruh dunia ini Bapak, yang sama-sama juga mengalami COVID-19 ini. Kami berdoa biarlah kami bersatu hati, berserah kepada Tuhan, untuk Tuhan bekerja secara luar biasa, untuk Tuhan bekerja melalui pakar-pakar atau ahli-ahli untuk bisa menghasilkan obat-obatan, untuk bisa menghasilkan vaksin, untuk bisa mengurangi atau mungkin menghambat jalannya virus ini Bapak. Ya Allah Bapak, kami serahkan Bapak untuk kondisi yang terjadi saat ini. Dan juga kami percaya kalau Tuhan tetap berikan kekuatan bagi kami senantiasa untuk boleh kami jalani. Terima kasih Tuhan untuk semuanya, di mana Tuhan juga boleh mengajarkan kami berdoa. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Allah Bapa telah memilih dan mengutus kita untuk berbuah banyak yang tetap untuk selamanya. Apapun yang kita minta dalam Tuhan Yesus Kristus akan diberikan Allah kepada kita. Amin. Kita angkat pujian. Terima kasih Tuhan. Jangan lupa ya, selalu katakan